Tetapi begitu sang ayah mengatakan bahwa dia gagal untuk merebut posisinya dan dikirim ke luar negeri, dia akan kehilangan segalanya secara instan. Jet pribadi yang lebih baik harganya ratusan miliar. Jika dia benar-benar kehilangan semua aset dan hanya menyisakan beberapa ratus miliar untuk keluarganya, apa yang akan dia jalani? Zain juga tahu betul bahwa perkataannya telah menyentuh hati putranya. Jadi dia sangat bijaksana untuk memilih cukup banyak untuk berhenti daripada terburu-buru untuk sukses. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Oke, aku akan memberitahumu sebanyak ini dulu. Kakekmu memintaku pergi ke Bandung untuk menemuinya. Kamu akan menemukan tempat tinggal di kota malam ini dan berkendara ke Bandung besok pagi. Aku kira-kira bisa sampai hampir besok siang. Saat kamu datang ke bandara untuk menemuiku, ayo bertemu kakekmu bersama." Jeffy terdiam sesaat, tidak lagi menunjukkan pemberontakan dan konfrontasinya, dan berbisik, "Aku tahu ayah, setelah kamu lepas landas, kirimi aku WhatsApp dan aku akan menemukan waktu untuk menjemputmu. Nah, hati-hati dan jaga dirimu." Malam ini, kenyataannya sangat tenang, tetapi dunia online terus mendidih. Serangan dan pelanggaran terhadap Chen Sucipto telah meningkat. Apa yang dilakukannya bahkan mulai diberitakan oleh media luar negeri. Dan dia sendiri diam-diam bersembunyi di Bandung semalaman. Zain naik pesawat pribadi keluarga Sucipto dan berangkat dari Australia untuk penerbangan langsung ke Bandung. Adapun Jeffy, demi kehati-hatian, dia tidak pergi mencari perlindungan dengan siapapun yang dikenal keluarga. Dia juga tidak pergi ke hotel. Sebaliknya, dia berbaring di limusinnya dengan pemanas sepanjang malam. Malam ini, 3 generasi keluarga Sucipto, semuanya tidak tidur. Berbeda sekali dengan mereka, Lina dan Ayu, ibu dan anak, berbaring di tempat tidur yang sangat nyaman di hotel dan tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Pada jam 8 pagi, Ayu adalah orang pertama yang bangun dan membuka matanya sedikit. Yang terlintas di mata Ayu adalah suite mewah di hotel, dan dia berbaring di tempat tidur yang nyaman dengan lebar lebih dari 2 meter. Pada saat ini, dia mengira dia adalah jiwa setelah kematian. Jadi dia segera ingin mengetahui keberadaan ibunya, dan ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ibunya sedang berbaring di sampingnya. Pada saat ini, dia juga mengabaikan mimpi dan kenyataan, dan tidak sabar untuk menjangkau, mengguncang tubuh ibunya, dan berteriak, "Bu! Bu, bangun!" Lina Hadid, yang masih tidur, terbangun dengan lemas. Setelah dia pulih, dia melihat ke arah Ayu di depannya dan berseru, "Ayu, kamu baik-baik saja?" Ayu buru-buru berkata, "Bu, Aku tidak tahu apakah aku punya sesuatu." Lina Hadid melihat sekeliling dan bertanya tanpa sadar, "Bukankah kita di dalam terowongan?" Bagaimana bisa? Ayu juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya ini adalah hotel." Dengan itu, Ayu tiba-tiba teringat pada wajah Tama Renza. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa sebelum dia mengalami koma, apa yang muncul di depannya adalah penolongnya yang dia pikirkan dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Jadi dia mengerti satu hal dan berseru, "Bu, si penolong itu pasti telah menyelamatkan kita." "Sang penolong ini?" Lina bertanya tanpa sadar, "Maksudmu, penolong yang menyelamatkanmu di Jepang?" "Tepat sekali, itu dia." Ayu sangat bersemangat hingga suaranya bergetar, dan air matanya benar-benar tidak terkendali, dan pipinya benar-benar tercekat. Sekarang, kesadaran juga telah mencapai ujung fragmentasi, dan kemudian dia melihat dermawan. Lina Hadid tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah halusinasi yang disebabkan oleh ketidaksadaran pada saat itu? Bukankah orang itu ada di Jepang? Bagaimana dia bisa muncul di Jakarta? Ayu dengan tegas berkata, "Bu, itu dia, itu benar-benar dia. Aku tidak akan pernah salah mengingatnya." Dengan itu, dia buru-buru memeriksa tubuhnya. Segera, dia menemukan bahwa tubuhnya, yang terluka parah dalam kecelakaan mobil,
sekarang tidak terluka, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Bu, penolongku pasti telah menyelamatkan kita dari terowongan. Tidak ada juga luka-luka di tubuh kita, Bu. Sekarang sudah hilang. Dia pasti menyembuhkannya." Baru saat itulah Lina Hadid menyadari bahwa tubuhnya sama sekali tidak merasakan kelainan apapun saat ini. Sebelumnya, dia dan putrinya menghadapi kecelakaan mobil karena rencana busuk seseorang di terowongan dan menderita luka parah. Dia tidak bisa menahan untuk berseru dalam hatinya, dalam kecelakaan mobil yang begitu serius, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Namun, kamu dan aku tidak terluka sekarang, ini luar biasa. Jadi dia buru-buru bertanya, "Ayu, mengapa penolongmu datang untuk menyelamatkan kita?" "Aku juga tidak tahu." Ayu menggelengkan kepalanya dengan hampa, dan berkata, "Aku telah mencarinya untuk waktu yang lama, tapi belum menemukannya. Ini adalah kedua kalinya aku melihatnya." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan nafas. "Bu, penyelamatku tersayang, dia menyelamatkanku lagi, dan tidak hanya menyelamatkanku, dia juga menyelamatkanmu." Dan menghitungnya, "Ibu, aku dan Jeffy, 3 orang berhutang pada penolongku." Segera setelah itu, Ayu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Bu, master yang dicari kakek itu hanya omong kosong. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak mencari dermawanku dan mengatakan bahwa gaya hidupku akan mundur. Akan ada malapetaka, tetapi dia pasti tidak mengira bahwa penolongku laki yang menyelamatkanku lagi. Aku mengatakan pada saat itu bahwa perhitungannya tidak dapat dipercaya, dan kamu memarahi aku." Lina Hadid segera berhenti dan berkata, "Ayu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu tahu bahwa Master Lai tidak akurat? Master Lai telah lama berkata bahwa jika kamu tidak mencarinya, jika kamu patuh dan kembali ke Surabaya, tentu saja kamu tidak akan menemui hal sebesar itu." Ayu Sucipto merasa tidak yakin, dan berseru, "Kalau begitu jika aku kembali, keselamatanmu tidak akan terjamin. Jika aku tidak ada di sini, penolongku tidak akan muncul, maka ibu tidak akan lebih beruntung." Lina Hadid menghela nafas dan berkata, "Hei, inilah sebab dan akibat dunia. Tuan Lai hanya menghitung hubungan antara kamu dan dia. Aku tidak tahu bagaimana menghubungi dermawanmu melalui kamu, meskipun aku diselamatkan oleh dermawanmu." Berbicara tentang ini, dia hanya bisa menghela nafas. "Penolong ini benar-benar orang yang mulia di keluarga kita. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya dan berterima kasih padanya secara langsung." Ayu kembali sadar, dan berkata dengan semangat, "Hotel tempat kami menginap pasti sudah diatur oleh dermawan aku. Aku akan pergi ke staf layanan dan bertanya." Setelah berbicara, dia buru-buru bangun dari tempat tidur, bergegas keluar dari kamar tidur dalam 2 langkah, dan langsung menuju pintu kamar eksekutif. Begitu dia membuka pintu, dia melihat 4 wanita muda yang kuat di luar pintu benar-benar menghalangi jalan. Dia buru-buru bertanya, "Halo, di mana aku?" Salah satu wanita berkata, "Halo, Nona Sucipto, kamu berada di hotel yang diatur oleh tuan muda kami untukmu dan Nyonya Lina Hadid." Ayu bertanya dengan heran, "Lalu, siapa tuan mudamu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf Nona Sucipto, identitas tuan muda kita sangat dirahasiakan, dan kita tidak boleh mengungkapkannya kepada dunia luar." Ayu Sucipto tidak berdamai, dan bertanya, "Bisakah kamu membawa aku menemuinya? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Maafkan aku." Wanita itu terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan muda kita telah memerintahkan jika kamu dan Nona Lina bangun, kamu harus istirahat yang baik di kamar. Kamu dapat memberitahu kami kapan saja kamu membutuhkan sesuatu, tetapi kamu tidak dapat meninggalkan ruangan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.